Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang keterampilan pembelajaran PKN di MISD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Mukhlisul Anwar. Yang kedua, Muhammad Aldi Anwaruddin. Yang ketiga, Adelia Latifah Fadila. Dan yang keempat, Felita Novi Ramadhani. Materi yang akan kita bahas pada hari ini ialah yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran, yang kedua, keterampilan menutup pembelajaran, yang ketiga, keterampilan bertanya, yang keempat, keterampilan menjelaskan, yang kelima, keterampilan mengelola kelas, yang keenam, keterampilan mengajar kelompok dan perorangan, dan yang terakhir, keterampilan memberikan penguatan. Langsung saja. Yang pertama, tentang keterampilan membuka pembelajaran. Pengertian membuka pembelajaran. Menurut Sanjaya, membuka pembelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan, sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajarinya. Yang kedua, yaitu tentang tujuan membuka pembelajaran. Tujuan dari keterampilan membuka pembelajaran adalah yang pertama, membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik. Yang kedua, membuat peserta didik memahami bentuk tugas yang telah diberikan kepada pendidik. Yang ketiga, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran. Yang keempat, agar menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki dapat diketahui dengan yang akan dipelajarinya. Yang kelima, memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan belajar. B. Keterampilan menutup pembelajaran. 1. Pengertian menutup pembelajaran. Mengakhiri pelajaran atau menutup pelajaran sama pentingnya dengan membuka pelajaran, walau tentu saja berbeda tujuan dan fungsinya. Seperti juga dalam membuka pelajaran, dalam rangka menutup pelajaran dilakukan bersama-sama, di mana murid semua kelas yang dirangkap hadir dalam suatu ruangan atau suatu tempat. Hal ini dimaksud agar dapat mengontrol suatu episode pelajaran untuk setiap kelas secara utuh. 2. Tujuan menutup pembelajaran. Untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Menetapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa. Sekaligus sebagai umpan balik bagi guru untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. C. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa kemampuan dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Keterampilan bertanya lanjut adalah keterampilan yang dimiliki guru setelah guru memiliki keterampilan bertanya dasar yang lebih berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar tingkat partisipasi siswa, dan mendorong siswa agar kritis. D. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam suatu pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang secara sistematis untuk menunjukkan antara hubungan satu dengan yang lainnya, seperti sebab akibat yang terjadi dalam proses pembelajaran. Pemberian penjelasan merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan mengajar, karena dalam pembelajaran interaksi antara guru dan siswa saling berinteraksi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. E. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Fungsi pengelolaan kelas.
Pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Peserta didik harus mampu mengontrol diri dan mengembangkan sikap aktif khususnya dalam belajar. Baik, selanjutnya yaitu F. Keterampilan mengajar kelompok dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Setelah itu yaitu tujuan guru mengembangkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 1. Keterampilan dalam pendekatan pribadi. Yang kedua, keterampilan dalam mengorganisasi. Yang ketiga, keterampilan dalam membimbing belajar. Yang keempat, keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan KBM. Oke, selanjutnya yaitu G. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal atau non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik atau feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Itulah tadi serangkaian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.